hitung cepat sejauh ini paslon nomor urut 2 yang memimpin, yang unggul. Dan posisi mempercayai quick count itu terpulang kepada siapa yang mau percaya itu. Maksudnya supaya mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat. Tapi bagi kami ini sama sekali kami lihat, karena ada hal-hal di belakang yang juga kita sama-sama tahu bagaimana kemudian kampanye satu putaran itu. Semua orang yang punya akal nalar tahu itu biasanya sesuai pesanan. Ya. Bahwa rumput itu warnanya biru, sehingga saking banyaknya yang sudah lembaga survei ataupun lembaga mengatakan itu, orang jadi meyakini bahwa rumput itu warnanya biru. Asia aja dia kurang pandai. Dia bicara orang Bandung. Di TV, di iNews TV, nama programnya program iNews Pagi. Di Bogor siapa yang menang? Aku belum mantau lagi di kampung aku sendiri. quick count Anies. Di yang Bogor kabupaten kota? Kota. Kabupaten nggak tahu. Yang kota katanya Mas Anies. Aku malah mantau nasional. Ini iNews TV. iNews TV itu part dari MNC Group, cuma bukan MNC TV, beda. Jadi ada RCTI, MNC, GTV, iNews sama Sindo TV. Mirip kayak di iNews bawain baca berita. Memang saya suka nonton TV, nggak suka aku nonton. Caleg itu ada saksi di TPS. Cukup lucu untuk menghibur sejenak pasca quick count pemilu presiden di Indonesia. Tampaknya Kueni kalah seru oleh... Dahulu informasi itu bisa dipolitisasi dan dikendalikan oleh pemerintah lewat televisi dan media cetak. Kini setiap individu punya TikTok, Instagram, Facebook, dan blog pribadi yang bisa di-share. Netizen kecewa dengan bocoran informasi dari Harris Kui bahwa video ke-6 tidak bisa tayang. Karena Kueni keberatan, akhirnya tersisihkan dengan informasi Kinoi ke Bandung tanggal 7 Februari bertamu Pudidi, Sanut, dan ke pesantrennya Kyai Jujun. Bahkan saat Pika dengan Papa Haddad Kinoi pesan villa untuk ketemu fans di Bandung, tapi ternyata yang muncul malah Pika dengan aib berikut ini. Oke, assalamualaikum. Coret. Dikira itu video itu 1, 2, 3, 4 selesai di 5. Ternyata ada video ke-6 yang tidak bisa diupload ke YouTube karena tidak mendapatkan izin dari Kueni. Nah, ini permasalahannya. Kalau video 1 itu trending topik di YouTube mendapatkan peringkat yang pertama, luar biasa. Begitu juga video 2, 3, 4, 5 itu ada yang mendapatkan trending ke-1, ada juga yang trending ke-6 kalau tidak salah, paling rendah. Tapi paling tidak untuk mendapatkan trending topik di YouTube itu kan tidak mudah. Nah, ternyata terbukti dengan strategi pemasaran film itu sudah dilakukan oleh Amerika Serikat ketika film Kiamat tahun 2012 heboh di seluruh dunia sampai MUI di wilayah Indonesia saja ada beberapa organisasi di bawah MUI yang mengharamkan menonton film Kiamat 2012 seperti yang kita tonton di belakang ini. Gara-gara diharamkan, penasaran orang kan, mengapa sih ramalan Kiamat tahun 2012 kok diharamkan untuk ditonton? Sejak saat itu gedung film benar-benar diserbu dan film tersebut menjadi trending pada saat itu. Strategi Amerika memasarkan film lewat isu ramalan tentang kiamat tahun 2012 ditiru Harris Kui lewat PK di TikTok, bahkan televisi seperti Natania di Inews TV dari MNC TV. Loker buat presenter sih nggak ada ya, Kak ya? Jadi reporter dulu ya, Kak? Natania memberitahu untuk jadi pembawa acara TV harus melalui tahapan seleksi alam. Di Global TV, Natania tidak bisa siaran sambil bermain TikTok. Mengapa? Aku mau live TikTok lagi ya, kalau misalnya nggak ada kendala. Cuman di global nggak? Di global jarang, soalnya kan jauh, nggak kayak gini. Makasih Diri ya? Wongkulo. Terima kasih.
Berdiri soalnya kalau di global kan, kalau di sini duduk. Mas, Kalau ibu tidak terlalu mau lama iktikafnya, ibu bisa lakukan 2 jenis sholat saja. Sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. kalian gak ada yang ngasihin aku. Gak ada kalian. Dari mana dia? Tidak tahu aku. Aku tahu aku. Jawa, katanya Jawa. Jawa. Tadi 3 bang. Beli mana? Oh, tak beli mana? Oh, hari ini tak beli mana? Oh, kau tanya. Kata 3 apa? Menjelang bulan Ramadan, kita bisa pilih-pilih aneka cara menyayangi satwa dan pemeliharaannya. Ini juga sama, ada yang ngehibahin juga. Bang, kalau AN ke Indo mau diajak main kemana? Gak tahu ya, mungkin ke Bali kali ya, Bali atau Yogyakarta. Ngomong atuh Tersanjung karena realitanya ketika pergi ke Vietnam saja, orang-orang Vietnam mengatakan bahwa Queenie itu kalau mempergunakan hijab tampak lebih cantik. Itu menurut pengakuan Queenie setelah dialog di live streaming YouTube tadi malam. Aku suka hijab. Oh, ya jadi intinya dia ngerasa nyaman dan ngerasa cantik aja pakai hijab gitu. Inilah strategi Harris Kui memasarkan video lawatannya ke Vietnam bersama Queenie. Hal ini sejalan dengan Yasmin Natania di News TV dalam menghadapi persaingan siaran. Sumenep Madura hadiah tim. Kak Ivana, thank you. Ih, apaan tuh? Coba. Ada yang gugup. Gugu Dari siapa? kecil. Aku jadi kenal banyak orang di sini. Kak Ivana itu rumahnya kerjanya di nih. Kak siapa? Namanya Kak Ivana ada. Ivana. Kak Ivana ada. Ivana ada Nggak guguk lagi. bilang. Terima kasih. Ngapain nih? Pada bangun ya? Emang kan sekarang TikTok tuh lagi naik banget gak sih? Orang kalau buka medsos TikTok. Kalau live di Instagram rame juga. Enggak. Instagram aku followersnya nggak sebanyak di TikTok. Karena nggak aktif Apalagi banget. platform medsos yang bisa Kak Cikal ganteng banget katanya. Cewek cowok. Cewek. Hai. Pertanyaannya cewek cowok katanya. Jangan trauma. Aku tak mengejarmu saat kau pergi. Bagus tuh katanya. Nyanyi Bukan dong. karena Yes. aku tak cinta Nyanyi. lagi, tapi Kahitna. apa yang mana? Dapat apa aku nyanyi? Aku biasanya nyanyi dibayar loh. Andai mereka Asik. Kemana langkahku pergi, itu kan? Hai. Selalu ada bayangmu. Thank you semuanya. Ku yakin makna nurani. Haruto. Kalian di TikTok kenapa banyak yang nggak pakai nama asli sih? Jadi mau nyapanya bingung. Kadang ada namanya angka-angka doang. Maksud kita Namanya angka-angka doang. ada. Maksudnya gimana tuh? 1, 2, 3 gitu. No, enggak 1, 2, 3. Terima kasih. Ih, apa ini? Haus. Bukan, TikTok gitu. Lucu deh. Terima kasih. Ih, cepet banget. Bingung. Thank you, Kak. Dapat. Lucu. Ini aku baru pertama kali dapat yang tadi. Itu uang apa sih, guys? Ayah Nufu sama Yasmin sama nggak? Beda Jangan orang. Nih, tampil berdua dong, katanya begitu. Banyak reaksi-reaksi di YouTube itu streaming itu, makanya sekarang disetting. Harris Kui sedang berupaya menggiring netizen TikTok ke live streaming YouTube, tapi acara pertama itu gagal menarik penonton karena suaranya putus-putus. Akhirnya pindah kembali ke pada TikTok. manggil Yasmin tahu gara-gara Anda nih. Gak ada sebelumnya yang manggil aku Itu kayak panggilan gitu. sayang kita ke Yasmin. Yasmin. Edmond. Para pemuka agama kini mulai banyak yang memanfaatkan media sosial untuk berdakwah. Kiai, pendeta, ustada, dan penyiar televisi juga lari ke TikTok. Satu aku ya? Berarti. Ini apaan sih, lucu banget. Terima kasih Kak Rizal Ri. Yasmin? Iya. Iya, oke. Aku yang HL1, dirimu HL2. Oke. Read satu Ini aku di ya? iNews TV. Read. Pesawatnya itu rutenya Ambon, Saumlaki, terus dari Saumlaki pesawatnya akan terbang ke Tual, dari
ritual ke satu tempat lagi, terus nanti dia kembali ke Ambon. Nah, kami udah di bandara, sudah check in, lagi nunggu untuk boarding. Terus tahu-tahu dapat panggilan, diminta untuk datang ke counter. Jadi kita datang counter, terus diberitahu, Pak, pesawatnya nggak jadi berangkat karena di Tual ada sasi. Saya pertama kali itu dengar kata sasi atau sase gitu, sasi. Itu satu peristiwa adat di mana kegiatan harus dihentikan. Jangan bilang foto, cuma say hello, okay? Because it's gonna bikin aku mungkin saya, oh my god, saya bintang di sini nih. Bintang di sini nih. Banyak orang asing terutama yang berkulit bule jadi bintang TikTok bintang netizen Indonesia. Mengapa? Maka para politisi juga termasuk calon presiden memanfaatkan media ini. 2 hari bisa lebih lama. Jadi Bapak nunggu aja dulu sampai nanti penerbangannya lakukan. Itu pertama kali tuh saya mengalami sasi itu 2012. Terus Dunia kini seolah-olah tanpa batas. Daerah kutub penuh salju. Bisa kita saksikan di TikTok. Kisah cinta Vicky Naki dan Tugda atau Haris Kui bisa kita ikuti setiap detik. Bahkan setiap kali kita perlu bisa berkomunikasi dengan mereka, asal kita berteman di media tersebut. Dan utamakan keselamatan. Assalamualaikum. Nanti kalau yang tertarik sama jurnalistik, tertarik sama presenter, reporter, nanti aku pengen ada sesi sharing-sharing gitu sama teman-teman aku. Kalian tertarik gak? Terima kasih. Ada yang tertarik? Jika Haris Kui menawarkan video, Yasmin Natania menawarkan program di TikTok. Tertarik banget. Nanti aku mau sharing-sharing sama teman aku ya. Lagi disusun konsepnya. Sama kamu ya, sama aku juga. Berusaha menghindari tabrakan, sebuah bus angkutan umum PO Arimbi terperosok dan terguling di tebing pinggir ruas jalan tol Cipularang Kembali kita ke strategi promosi film karya Haris Kui. Saat berkunjung ke rumah Kueni di Vietnam, selalu viral di YouTube. Hingga kini bisa membuat studio baru untuk berkarya, Haris Kui sempat pamer piringan emas dari YouTube di studio barunya. Lewat PK di TikTok, gagasan dan informasi dipublikasikan Haris Kui bersama Queenie. Kadang menangis, gelisah, tertawa bersama, janjian, pamer kemesraan, klarifikasi, dan masih banyak cara yang dilakukan untuk meremas hati netizen. Video ke-6 yang tidak bisa diupload ke YouTube karena tidak mendapatkan izin dari Kueni. Nah, ini permasalahannya. Kalau video 1 itu trending topik di YouTube mendapatkan peringkat yang pertama, luar biasa. Begitu juga video 2, 3, 4, 5 itu ada yang mendapatkan trending ke-1, ada juga yang trending ke-6 kalau tidak salah, paling rendah. Tapi paling tidak untuk mendapatkan trending topik di YouTube itu kan tidak mudah. Nah, ternyata terbukti dengan strategi pemasaran film itu sudah dilakukan oleh Amerika Serikat ketika film Kiamat tahun 2012 heboh di seluruh dunia sampai MUI di wilayah Indonesia saja ada beberapa organisasi di bawah MUI yang mengharamkan menonton film Kiamat 2012 seperti yang kita tonton di belakang ini. Gara-gara diharamkan, penasaran orang kan, mengapa sih ramalan Kiamat tahun 2012 kok diharamkan untuk ditonton? Sejak saat itu gedung film benar-benar diserbu dan film tersebut menjadi trending. Menurut Yasmin Natania, TikTok lebih efektif untuk promosi ketimbang Instagram. Ini adalah keberhasilan Tiongkok yang memiliki jaringan internet tercepat di dunia. Eropa mulai tersisih.
Unjuk gigi Tiongkok terhadap arogansi Eropa di negara Cina, Google diblokir oleh pemerintahnya. Tidak ada rakyat Cina yang menggunakan Google. Tidak hanya Google, pemblokiran ini juga berlaku untuk aplikasi lainnya termasuk media sosial yang di Indonesia digunakan, seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Gmail, bahkan WhatsApp juga diblokir di negeri tirai bambu ini. Indonesia sepertinya harus meniru Tiongkok. Hal ini dilakukan pemerintah Cina sebagai upaya mengontrol informasi yang dikonsumsi oleh rakyatnya, sebab negara komunis ini memiliki sistem kontrol informasi yang ketat dan tidak mengizinkan rakyatnya mengakses konten dari dunia luar. Maka rakyatnya bisa mudah dikendalikan. Nasionalismenya begitu kuat. Tidak mudah percaya pada informasi dari luar, karena ada kendali di media yang mereka miliki. Untuk memenuhi hasrat rakyatnya yang berjumlah kurang lebih 1,4 miliar tersebut, pemerintah Cina mendorong pengusaha dalam negeri untuk menciptakan semua aplikasi yang diblokir dengan versi mereka sendiri. Untuk berselancar mencari informasi di dunia maya, pada tahun 2000 mereka menciptakan Baidu sebagai pengganti Google. Bahkan mereka memiliki aplikasi bernama Baidu Maps sebagai pengganti Google Maps. Pada tahun 2010 mereka meluncurkan Youku To Do, sebuah aplikasi untuk video streaming yang merupakan pengganti YouTube. Dan sebagai pengganti Facebook, Twitter dan Instagram, perusahaan di Cina menciptakan media sosial bernama Weibo, yang pada tahun 2019 lalu sudah tercatat sebanyak 480 juta pengguna aktif. Ada juga aplikasi bernama Didi Chuxing, sebuah aplikasi yang mirip dengan Gojek, Grab kalau di Indonesia. Nah, yang mana pada tahun-tahun 2019 Didi Chuxing sudah memiliki 550 juta pengguna dengan 10 juta pengemudi. Untuk urusan email, warga Tiongkok menggunakan perangkat lunak bernama Kiki. Contohnya adalah bla.bla.bla@kiki.com. Namun ada dua aplikasi ciptaan Cina yang mampu menembus pasaran dunia, yaitu WeChat dan TikTok. Kedua aplikasi ini tentu dapat digunakan dengan leluasa di negara asalnya. Jika Haris Kui dan Yasmin Natania meniru promosi film dari Amerika melalui pola menyebar isu, sarana TikTok saat ini jadi media utamanya bagi perpolitikan nasional di Indonesia. Bagaimana dengan pemenang pemilu presiden tahun 2024 akan meniru Tiongkok? Ternyata ada perbandingan antara siaran langsung live streaming di YouTube dengan TikTok beda. Kalau di YouTube itu tadi malam banyak gangguan, gambarnya tidak jelas, kadang-kadang buram, kadang-kadang jelas, kadang-kadang suaranya terputus-putus, dan masih banyak gangguan-gangguan lainnya seperti kita lihat di belakang ini. Kalau punya itu tambah-tambah bunyinya itu tidak seperti di TikTok langsung respon begitu dengan para penonton atau para netizen. Di sini hanya melihat terus saja menjawab komen di TikTok, jadi tidak komunikasi dengan audien atau netizen dari YouTube itu. Ini barangkali perlu diketahui juga, ternyata gue ini itu memang bintangnya TikTok. Begitulah live streaming di YouTube, gambarnya kurang fokus dan suaranya kadang menghilang. Akhirnya mereka pindah ke TikTok. Ya beginilah, ini aku malam minggu guys, ngapain coba? Kita kali-kali lah, seringnya kan di TikTok, sekarang kita coba di YouTube gitu. Untuk